Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali ya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan juga Budi Pakerti. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan juga qashar. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, tolong ya amati video berikut ini. Dalam gambar diilustrasikan bahwa orang-orang sedang melakukan perjalanan jauh. Walaupun kita dalam perjalanan, tetap harus melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam kondisi seperti ini, sholat dapat dilakukan dengan lebih mudah, yaitu dengan dijamak dan juga qashar. Sholat merupakan tiang agama, karena barang siapa yang mendirikan sholat, ia telah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah merobohkan agama. Yang pertama adalah sholat jamak. Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak itu menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah boleh, yakni bagi orang yang berada dalam kondisi darurat, seperti dalam perjalanan yang jauh. Sholat jamak itu dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim yang dilakukan di awal waktu dan juga jamak takhir, yaitu sholat jamak yang dilakukan di akhir waktu. Yang pertama ada sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan juga sholat asar, yakni dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga dengan sholat maghrib dan isya yang dilaksanakan pada waktu maghrib. Yang kedua ada sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contohnya yakni sholat zuhur dan juga sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan juga sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Kemudian ada syarat melaksanakan sholat jamak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat melaksanakan perjalanan, jarak tempuhnya itu tidak kurang dari 80-640 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan atau maksiat. Yang ketiga, ketika kita sedang sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat ad-dain atau tunai, bukan sholat qadha. Yang kelima, berniat untuk menjamak ketika takbiratul ihram. Kemudian ada sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan juga sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh itu tidak boleh untuk diqashar. Kemudian, sholat qashar itu sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah perjalanan yang dilakukan itu bertujuan untuk kebaikan, bukan untuk bermaksiat. Yang kedua, jaraknya itu jauh, sekurang-kurangnya 80-640 km lebih, yakni perjalanan sehari semalam. Yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat adan atau tunai, bukan sholat qadha. Kemudian yang keempat adalah berniat sholat qashar, yakni ketika takbiratul ihram.
Setelah kalian memahami tentang ketentuan sholat jamak dan juga qashar, sebaiknya kalian itu bisa mempraktikannya ya pada saat kalian bepergian jauh. Jangan sampai karena bepergian jauh lalu kalian itu dapat meninggalkan sholat. Padahal sholat itu tidak boleh loh ditinggalkan, tidak seperti puasa yang boleh diqodho atau diganti dengan hari yang lain. Sholat tidak bisa diganti di hari yang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai kemudahan untuk sholat, walaupun kita dalam situasi sulit. Semua kemudahan ini diberikan oleh Allah agar umat Islam itu tidak meninggalkan sholat. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Ila liqa.